Selamat datang di channel Bahas Club. Pada kesempatan kali ini, channel Bahas Club akan membahas tentang seorang vokalis dari band Joy Division bernama Ian Curtis. Ian Kevin Curtis lahir di sekitaran pemukiman Stafford, Lancashire, Inggris pada 15 Juli 1956. Sedari kecil, Ian merupakan seorang kutub buku dan anak yang cerdas. Kecintaannya pada dunia literatur dituangkannya ke dalam puisi. Tak ayal, benih-benih seorang penyair pun tumbuh berkembang di dalam dirinya. Beranjak usia remaja, ia mulai menjejali subjek berat seperti filsafat. Ian Curtis remaja diam-diam mulai tertarik pada dunia musik. Ia begitu mengidolai musisi-musisi rock panutan sekaliber Jim Morrison dan David Bowie. Baginya, kedua musisi tersebut memiliki pengaruh kuat dalam hal berkeseniannya. Dari Morrison dan Bowie pula, vokal bariton muram khas Ian Curtis tercipta. Sisi sensitif Ian kian merekah seiring bergulirnya waktu. Di masa-masa kebingungannya, Ian Curtis akhirnya memutuskan berhenti sekolah. Ia berusaha fokus mewujudkan cita-citanya di bidang seni, literatur, dan musik tanpa campur tangan akademik. Bahkan, Ian sempat bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko musik dan pegawai pemerintahan walau pada akhirnya ia mantap memilih untuk mengundurkan diri. Pada 23 Agustus 1975, ia menikah muda dengan teman semasa sekolahnya, Deborah. Kala itu umurnya masih tergolong hijau atau muda, yakni 19 tahun. Perkenalan Ian dengan entitas rock layaknya sebuah takdir. Kehidupan normal Ian berubah 180 derajat saat ia menonton konser Sex Pistols pada 1976 di Leicester Free Trade Hall, Manchester. Di tengah-tengah hiruk-pikuk crowd, ia bertemu dengan Bernard Sumner dan Peter Hook. Tanpa pikir panjang, Ian lantas mengajukan diri menjadi vokalis kepada mereka. Setelah mereka membuka audisi band baru, Ian begitu terinspirasi dan terpacu oleh revolusi punk yang kian menggaung di dataran Britania kala itu. Ian begitu terinspirasi dan terpacu oleh revolusi punk yang kian menggaung di dataran Britania kala itu. Singkat kata, band amatir bernama Warsaw pun lahir. Nama ini diambil dari salah satu lagu milik David Bowie. Namun malangnya, band ini telah digunakan namanya oleh band lainnya, sehingga Ian Curtis harus mengganti nama bandnya menjadi Joy Division yang terinspirasi dari cerita fiksi dalam sebuah novel bertema Nazi, The House of Dolls 1955, karangan Yehel Denur. Diceritakan dalam novel bahwa Joy Division merupakan sekelompok perempuan Yahudi yang ditahan di kamp dan disimpan untuk menjadi budak seksual para tentara Nazi. Meski tergolong masih baru di ranah musik, bakat dan potensi Ian Curtis mulai perlahan terendus. Kendati baru pertama kali merilis album yang berjudul An Ideal for Living 1978, Joy Division berhasil menarik atensi musik produser eksentrik seperti Tony Wilson yang kala itu baru saja mendirikan label Factory Records. Pada akhirnya, Joy Division memutuskan untuk berada di bawah naungan Factory demi melebarkan sayap mereka di belantika. Ian Curtis mempunyai sisi gelap namun jenius. Lirik-liriknya powerful dan dirangkai menggambarkan bagaimana keadaan gundah emosi melanda dirinya. Tema-tema tabu seperti isolasi, kematian, dan keterasingan berasal dari literatur favorit yang dibacanya. Seorang penulis lirik tentu paham menarasikan makna-makna tersirat di balik lirik yang ditulis. Ia memiliki kepribadian yang cenderung fluktuatif, dia bisa menunjukkan sisi yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Berada di puncak karir, ternyata tak semudah yang dibayangkan Ian. Ironisnya, ia makin tenggelam dalam pekat yang ia ciptakan di benaknya. Ia harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya didiagnosis mengidap epilepsi. Kambuhnya kejang-kejang mengharuskan meminum obat secara konstan dan secara tak langsung membuat moodnya mudah berubah dengan drastis. Akibat dari penyakitnya, performa Ian Curtis pun terganggu. Tetapi epilepsi itu sendiri justru menginspirasi Ian untuk membuat single berjudul She's Lost Control. Ian semakin depresi setelah kelahiran putri pertamanya dan ia pun berlari ke wanita lain, sehingga ia pun menjadi memiliki masalah rumah tangga. Perselingkuhan Ian dengan seorang jurnalis musik yang bernama Anik Honore membuat kehidupan Ian hancur berantakan. Akumulasi dari depresi itu mulai perlahan mengganggu mentalitas Ian Curtis. Tepat pada 18 Mei 1980, 2 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-24, ia memutuskan bunuh diri dengan gantung diri di rumahnya yang berlokasi di pemukiman Barton Street, Macclesfield, Inggris. Ian menggerakkan tali mesin cuci ke lehernya. Sebelum tewas, Ian dikabarkan sempat mendengarkan karya Iggy Pop bertajuk The Idiot dan menonton film Strozek 1977, serta merangkai indah surat panjang untuk sang istri.
Tubuh tak bernyawanya pun ditemukan Deborah sekembalinya pulang ke rumah. Sehari sebelum Ian bunuh diri, mereka terlibat pertengkaran sengit karena Deborah tengah memproses gugatan cerai. Sekian yang dapat dibahas oleh Bahas Club. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.